Massa dari Aliansi Rakyat Bergerak berunjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Yogyakarta. Massa menuntut agar pemerintah dan DPR membatalkan RUU Omnibus Law. Ribuan orang dari elemen mahasiswa, buruh, dan seniman berunjuk rasa di Simpang 3 Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak ini menolak seluruh RUU Omnibus Law. Mulai dari RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Massa menilai RUU Omnibus Law dapat menyengsarakan buruh, terutama melalui aturan upah minimum, kompensasi PHK, serta kemudahan penggunaan tenaga kerja asing. Yang pertama poinnya, 1. Gagalkan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian. 2. Dukung pengesahan RUU PKS dan tolak RUU Ketahanan Keluarga. 3. Memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara yang mendukung pengesahan Omnibus Law. 4. Mendukung penuh mogok nasional dan menyerukan kepada seluruh elemen rakyat untuk terlibat aktif dalam mogok nasional tersebut. Akibat aksi unjuk rasa ini, jalan menuju Simpang 3 Gejayan ditutup total. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law di Yogyakarta? Kami ajak Anda bergabung dengan Budi Zulkifli. Budi, bagaimana pantauan Anda pada sore hari ini di sana? Iya, Andro, bisa Anda lihat di belakang saya saat ini aksi unjuk rasa dari Aliansi Rakyat Bergerak yang berkumpul di kawasan Gejayan ini masih berlangsung, meskipun kita tahu semenjak siang tadi sampai sore ini kawasan kota Yogyakarta khususnya termasuk juga di Gejayan ini masih terus diguyur hujan, namun ini tidak menyurutkan para mahasiswa di sini yang menggelar aksi unjuk rasa menyatakan penolakan mereka terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Dan saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari teman-teman Aliansi Rakyat Bergerak ini. Tadi mereka menyampaikan bahwa mereka ingin saat ini membacakan poin-poin tuntutan mereka agar bisa sampai ke pemerintah pusat. Barangkali saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada perwakilan dari Aliansi Rakyat Bergerak. Silakan Mas, kalau ingin dibacakan tuntutannya. Ya, tuntutan pertama kami, gagalkan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Kefarmasian. Poin yang kedua, dukung pengesahan RUU PKS dan tolak RUU Ketahanan Keluarga. Poin ketiga, memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara yang mendukung pengesahan Omnibus Law. Poin keempat, mendukung penuh mogok nasional. Mendukung penuh mogok nasional dan menyerukan kepada seluruh elemen rakyat untuk terlibat aktif dalam mogok nasional tersebut. Yang kelima, lawan tindakan represif aparat dan ormas reaksioner. Poin keenam, rebut kedaulatan rakyat, bangun demokrasi sejati, hidup rakyat. Ya, baik, terima kasih. Kita tentunya ingin tahu pandangan dari teman-teman mahasiswa yang menggelar aksi saat ini. Sebetulnya poin-poin apa saja yang dikritisi? Saya lihat ada banyak ya, ada ketenaga kerjaan, kemudian pertanian, penguasaan tanah, dan sebagainya. Saya mulai dari Mbak dulu, Mbak. Ya. Mengenai penguasaan tanah, seperti apa pasal-pasal yang mahasiswa soroti? Kami akan mulai dari persoalan di pasal 10 mengenai perluasan kepentingan umum yang melibatkan kawasan-kawasan industri termasuk pariwisata. Kami mempertanyakan kenapa industri pariwisata menjadi kepentingan umum. Dan ini menurut kami semakin bermasalah karena pasal 130 dan 131 di mana bank tanah, institusi yang akan dibangun oleh negara menjadi BUMN, akan memonopoli penggunaan tanah dan akan melegitimasi perampasan lahan di masyarakat yang sudah terjadi. Itu persoalan dari pengadaan lahan dan kepentingan umum. Kita tahu selain masalah lahan, ada juga masalah lingkungan dan tenaga kerja. Dari aspek lingkungan misalnya, ada yang bisa menjelaskan di sini pasal-pasal apa saja yang teman-teman keberatan? Dari lingkungan tadi sudah dijelaskan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tentu juga dilegitimasi dengan ketika ada pembangunan atau bahkan proyek-proyek besar nanti yang untuk demi kemajuan investasi, maka ada penghapusan izin lingkungan yang dihapus atau bahkan nanti tidak wajib AMDAL. Ini terjadi pada pasal 111. Dan kedua, tindakan perusakan lingkungan juga tidak akan dilakukan secara pidana. Itu dihapuskan dari pasal sebelumnya. Nah, ini sudah melanggar dari Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang UU PPLH. Gitu.
Iya, dari lingkungan, kemudian penguasaan lahan, dari tenaga kerja, pasal-pasal yang penting yang ingin dikritisi oleh teman-teman seperti apa? Ada di antara kalian yang bisa menjelaskan? Iya. Kalau pasal per pasal mungkin banyak dan dari tadi juga diulas dan lebih lengkap ada di rilis kami. Tetapi satu hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, misalkan kami ambil contoh pasal 42 tentang tenaga kerja asing. Misalkan dia diberikan keleluasaan yang sangat luas sehingga program pemerintah yang katanya rancangan undang-undang cipta kerja ini untuk membuka lapangan pekerjaan sebenarnya itu omong kosong, karena justru dengan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, pemerintah malah membuka pasar tenaga kerja asing sampai ke perusahaan-perusahaan startup yang menjadi harapan bagi kaum milenial, bagi kami mahasiswa. Setelah lulus kami akan kerja di mana, karena nanti kami akan bersaing dengan tenaga kerja asing. Itu salah satu poin. Yang lain masalah PHK, yang lain masalah upah minimum dan sebagainya. Perlu diingat, Jogja hari ini adalah UMP terendah di Indonesia, dan dengan rancangan undang-undang ini buruh Jogja pasti semakin kesulitan menghadapi kehidupan ekonomi yang kian hari semakin sulit seperti itu. Kita tahu hari ini ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di sini. Teman-teman tentunya berharap agar apa yang disuarakan di sini terdengar gaungnya sampai ke Jakarta kepada pihak-pihak yang berkompeten. Bagaimana kelanjutannya apabila aksi-aksi ini mungkin turbulensinya belum cukup untuk menggetarkan Jakarta misalnya, para penentu kebijakan. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan jawaban? Mungkin bisa dibahas dengan analisis ekonomi politik. Mungkin silakan, Mas. Kita melihat aksi ini baru aksi yang permulaan, karena banyaknya klaster-klaster di Omnibus Law Cipta Kerja yang akan dibahas. Belum kemudian terkait dengan Omnibus Law perpajakan yang jelas sangat menguntungkan oligarki-oligarki, sehingga ini hanya aksi pertama, masih panjang perjuangan. Belum kemudian bicara soal isu pertanian, tentunya sangat banyak petani-petani yang akan sengsara dengan Omnibus Law karena impor tidak dibatasi, impor disamakan dengan produksi dan cadangan nasional, dan ini membahayakan sektor pertanian di Indonesia. Jadi kami akan meminta solidaritas dari kawan-kawan lainnya yang pada intinya tanggal 23 Maret besok di DPR itu dilakukan sidang paripurna. Harapannya semua elemen masyarakat itu akan melakukan konsolidasi yang lebih besar lagi. Apakah nanti pada saat rapat tersebut teman-teman akan menggelar aksi di sini juga, ataukah nanti akan mengirim perwakilan untuk bisa bergabung di Jakarta menyampaikan aspirasinya? Sama ya. Dari Aliansi Rakyat Bergerak menyerukan bahwa segera adakan rapat-rapat umum di ganggang, jalan-jalan, ladang-ladang, pabrik-pabrik, sekolah, dan universitas. Bentuklah masa aksi, organisir dirimu, rapatkan barisan untuk kesetaraan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Kami berkomitmen untuk menuntaskan terus problem-problem dalam RUU Omnibus Law ini. Kami bersepakat juga untuk turun ke jalan bersatu dari seluruh daerah untuk kita tuntaskan di Jakarta. Mungkin itu. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa atas penjelasannya. Itu tadi pemirsa penjelasan yang disampaikan oleh perwakilan aksi di sini. Sampai saat ini kami memantau aksinya masih berlangsung dan informasinya teman-teman diberikan batas sampai pukul 5 ya? Kurang lebih 5 lewat. Oh ya, seperti itu. Jadi sampai saat ini aksi masih berlangsung dan mereka berharap tuntutan ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah di Jakarta. Seperti itu dari kami petang ini di Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta.